Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sistem komputer. Materi kali ini adalah sistem bilangan bagian pertama. Tahukah kalian, sebenarnya dalam proses background komputer, sebelum kita setting atau sebelum diprogram, komputer itu hanya mengenali angka 1 dan 0. Jadi, setiap proses yang kita lakukan ke komputer tersebut akan diproses komputer hanya dengan angka 1 dan 0. Lalu, bagaimana komputer mengetahui bahwa kita sedang memasukkan angka A sampai Z, atau bahkan 0 sampai 9, bahkan angka yang kita kenal ratusan hingga miliaran? Nah, itulah pentingnya kali ini kita belajar tentang sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah suatu metode untuk menginisialisasi sebuah besaran. Jenis sistem bilangan ada bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Mari kita pelajari satu persatu. Bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang paling sering kita gunakan. Disebut juga basis 10. Kenapa? Karena terdiri atas 10 jenis digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua, bilangan biner adalah bilangan yang digunakan komputer dalam pemrosesan suatu data. Dalam komputer sering digunakan istilah bit yang merupakan singkatan dari biner dan digit. Disebut juga basis 2. Kenapa? Karena terdiri hanya atas 2 jenis digit angka, yaitu 0 dan 1. Yang ketiga, bilangan oktal. Okta dalam bahasa Latin artinya 8. Karena itulah bilangan oktal disebut juga basis 8. Kenapa disebut basis 8? Karena terdiri atas 8 jenis digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir ada bilangan heksadesimal. Heksa dalam bahasa Latin artinya 6, sedangkan deka artinya 10. Jadi, bilangan heksadesimal disebut juga basis 16. 6 dan 10 artinya 16. Kenapa disebut basis 16? Karena heksadesimal terdiri atas 16 jenis digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. A merepresentasikan angka 10, B angka 11, C angka 12, D angka 13, E angka 14, dan F angka 15. Pertanyaannya, kalau biner hanya angka 0 dan 1, bagaimana merepresentasikan angka 3, 4, 5, dan seterusnya? Begitupun dalam oktal. Bagaimana untuk menuliskan 8, 9, 10, 11, dan seterusnya? Pun juga heksadesimal. Bagaimana menentukan nilai bilangan dengan kombinasi angka dan huruf? Nah, begini gambarannya tentang konversi sistem bilangan. Jadi ketika angka tersebut 0 dan 1, semua jenis sistem bilangan baik desimal, biner, oktal, dan heksadesimal sama-sama memiliki angka 0 dan 1. Jadi nilainya dan penulisannya juga sama. Namun untuk penulisan yang bernilai 2 ke atas akan ada sedikit perbedaan karena seperti yang dijelaskan tadi, desimal hanya mengenal 10 jenis digit angka, biner 2 digit angka saja, oktal ada 8 jenis, dan heksadesimal ada 16 jenis. Di sini
Maksudnya adalah, misalkan pada baris ini, angka 8 pada desimal dalam biner dituliskan dengan angka 1000, sedangkan pada oktal dituliskan dengan angka 1 dan 0. Kenapa? Karena pada oktal sudah tidak mengenal angka 8. Setelah 7, kita kembali ke otomatis bukan 0 yang di depan ya, karena 0 di depan tidak ada nilainya, jadi angka 1 yang di depan, kemudian angka 0 yang di belakangnya. Untuk heksadesimal dia masih mengenali angka 8, jadi nilai dari desimal 8 dalam heksadesimal juga 8. Jadi, dari satu sistem bilangan itu dapat diubah ke dalam suatu bentuk sistem bilangan yang lain. Caranya disebut dengan konversi sistem bilangan yang akan kita pelajari dalam pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kalau misalkan seperti tadi ada angka-angka yang sama seperti angka 0 dan 1 dapat dalam semua jenis sistem bilangan. Bagaimana cara membedakan bahwa angka yang dimaksud adalah angka biner atau desimal atau heksadesimal atau oktal? Caranya seperti ini. Bilangan desimal berbasis 10, maka di sini dituliskan misalkan 11 dan ada angka kecil di bawahnya itu 10 yang menandakan dia adalah basis 10. Untuk biner, misalkan ada angka 1011. Nah, untuk menandakan dia adalah biner, biner adalah basis 2, maka di sini dituliskan 2 dengan ukuran huruf yang lebih kecil di bawah, atau disebut juga indeks. Nah, untuk oktal, penulisannya masih sama dengan menggunakan angka 8, karena dia adalah berbasis 8. Begitu juga untuk heksadesimal, menggunakan angka 16 sebagai basis atau indeksnya. Nah, dari keempat angka tersebut, ternyata mereka sama-sama bernilai 11 dalam angka desimal. Tidak percaya? Silakan cek di tabel konversi bilangan yang ada di sebelumnya tadi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya secara pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.